Damang Krisna Dewi dengan NIM 1817051050 kelas 6B dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menceritakan tentang usaha yang sedang saya jalankan. Usaha yang sedang saya jalankan adalah usaha bakso bakar yang saya beri nama Bakara. Saya sebagai owner atau pemilik di dalam usaha Bakara ini. Bakara merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan usaha yang sedang saya jalankan sekarang ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna dari logo usaha yang saya gunakan. Dalam logo usaha tersebut terdapat kata Bakara, yang dimana Bakara merupakan singkatan dari bakso bakar rasa-rasa. Kata bakso bakar rasa-rasa ini muncul dikarenakan bakso tersebut saya sajikan dengan berbagai macam varian rasa, yaitu varian rasa pedas manis, barbecue, dan juga black pepper atau lada hitam. Seperti yang kita tahu, bakso merupakan makanan yang banyak digemari di berbagai kalangan. Namun pada umumnya, bakso disajikan secara berkuah. Tetapi seperti yang kita tahu di zaman sekarang, bakso penyajiannya sangat beragam. Salah satunya yaitu dengan cara dibakar. Setelah saya amati, usaha bakso bakar belum banyak dan sangat jarang ditemukan di kota negara. Dari informasi yang diperoleh dan melihat peluang usaha yang menguntungkan, saya memutuskan untuk menjalankan usaha bakso bakar. Namun usaha bakso bakar yang saya jalankan ini berbeda dibandingkan usaha bakso bakar lainnya. Dalam menjual bakso bakar ini, saya memberikan inovasi baru dengan cara memberikan varian rasa yang berbeda dari biasanya, yaitu saya menawarkan 3 varian rasa yang terdiri dari rasa pedas manis, rasa barbecue, dan juga rasa black pepper. Dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Dikarenakan usaha Bakara ini merupakan usaha rumahan, di mana dalam proses transaksi antara penjual dan juga pembeli dilakukan secara online, maka dari itu saya menggunakan alamat rumah saya sebagai lokasi usaha. Daerah rumah berlokasi di Jalan Plawo, Balai Agung Negara. Selanjutnya yaitu proses produksi. Pada proses produksi, saya bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan bahan, yang dimana pada tahap persiapan bahan, saya mempersiapkan bahan yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Bahan utama dalam produk Bakara ini adalah daging ayam. Saya menggunakan daging ayam agar semua konsumen bisa membeli dan menikmati produk Bakara ini. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatan. Pada tahap proses pembuatan dilakukan setiap hari. Dalam artian, dalam pemasaran produk Bakara ini, saya menjualnya setiap hari tanpa adanya sistem pre-order atau sejenisnya. Hal ini akan menambah nilai lebih pada produk yang saya jual, karena konsumen bisa menikmati produk saya kapan saja tanpa harus menunggu lama. Yang ketiga adalah proses pengemasan produk. Pada tahap proses pengemasan produk, saya kemas menggunakan mika. Saya menggunakan mika agar dapat meminimalkan biaya produksi. Dan pada kemasan produk, saya berikan label berupa logo usaha saya. Hal tersebut saya lakukan agar dapat menarik pembeli dan juga secara tidak langsung memperkenalkan produk saya agar lebih banyak orang yang mengenalnya. Dan yang terakhir adalah proses pemasaran. Pada tahap pemasaran produk, konsumen dapat melakukan pembelian secara langsung datang ke tempat usaha atau bisa juga melakukan pembelian secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Yang selanjutnya adalah analisa SWOT. Untuk dapat melihat peluang dan pengembangan suatu usaha, maka kita harus melakukan analisis lingkungan. Analisis lingkungan dapat dilakukan dengan cara analisa SWOT yang dimana terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatannya yaitu, bakso bakar rasa-rasa ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan usaha bakso bakar lainnya, karena bakso bakar yang saya jual ini disajikan dengan 3 varian rasa yang terdiri dari rasa pedas manis, barbecue, dan juga black pepper. Kemudian, lokasi usaha dalam menjalankan usaha Bakara ini bisa dikatakan strategis karena berada di tengah kota dan juga pesaingnya masih sedikit. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan.
Kelemahannya yaitu bakara ini tidak cocok untuk konsumen yang tidak suka memakan bakso tanpa kuah. Kemudian kelemahan lainnya adalah penyajiannya yang memakan waktu cukup lama, karena bakara ini dalam proses pembuatannya harus dibakar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Bakara ini memiliki banyak peluang, yaitu yang pertama digemari sebagian besar masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Kemudian yang kedua, karena bakso bakar ini memiliki banyak varian rasa, sehingga hal tersebut akan memberikan ciri khas menu bakso bakar yang dimana nantinya akan membuat usaha ini menjanjikan. Dan yang terakhir adalah budaya masyarakat yang konsumtif dengan jajanan bakso. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancamannya yaitu diantaranya timbulnya pesaing baru yang menawarkan usaha yang sejenis, dan harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga bakso bakar yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Karena bahan utama dalam pembuatan bakso bakar ini adalah daging ayam, dan daging ayam harganya bisa dikatakan tidak stabil, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan bahan baku bisa naik kapan saja. Kemudian selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar dari bakso bakar rasa-rasa ini adalah semua konsumen, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian selanjutnya adalah model pemasaran. Model pemasaran yang digunakan dalam memasarkan produk bakara ini adalah dengan cara mempromosikannya secara online dan juga offline. Pemasaran secara online dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Sedangkan pemasaran secara offline dilakukan dengan cara promosi, yaitu promosi dari mulut ke mulut. Berikut merupakan contoh pemasaran melalui media sosial Instagram yang sudah saya lakukan. Kemudian berikut merupakan pemasaran melalui media sosial WhatsApp. Dan yang terakhir yaitu pemasaran melalui media sosial Facebook. Selanjutnya adalah rencana, jumlah, dan harga. Karena usaha saya ini bisa dikatakan baru, maka dari itu untuk 1 bulan pertama saya hanya menargetkan penjualan 1 hari 10 mika. Dan untuk harganya yaitu mulai dari 10 sampai 12 ribu rupiah. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini saya bagi menjadi 4, yaitu ada modal, pengeluaran, biaya operasional, dan juga keuntungan. Untuk modal awal, saya menggunakan tabungan saya sebesar Rp350.000. Dan total pengeluaran untuk pembelian bahan-bahan selama 1 minggu yaitu Rp328.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Biaya operasionalnya yaitu berupa biaya transportasi ketika ada konsumen yang ingin membeli dengan sistem delivery order. Dalam hal ini, biaya operasional selama 1 minggu yaitu sebesar Rp20.000. Keuntungan yang saya dapat selama berjualan selama 1 minggu yaitu sebesar Rp352.000 yang didapat dari perhitungan pembelian bahan selama 1 minggu yaitu Rp328.000, kemudian biaya operasional selama 1 minggu yaitu sebesar Rp20.000, dan penjualan selama 1 minggu yaitu dikarenakan per hari kita menargetkan 10 mika dan selama 1 minggu maka dari itu 70 mika, sehingga penjualan selama 1 minggu yaitu sebesar Rp700.000. Sehingga total keuntungan bisa didapat dari penjualan dikurangi dengan pengeluaran dan juga dikurangi dengan biaya operasional, sehingga total keuntungan bersih yang didapat yaitu sebesar Rp352.000. Kemudian yang terakhir ada kendala dan juga solusi. Kendala yang saya alami selama menjalankan usaha bakara ini yaitu yang pertama, bakso bakar rasa-rasa ini tidak tahan lama dan produk bakara ini masih tergolong baru sehingga belum dikenal oleh masyarakat. Kemudian kendala kedua yang saya alami yaitu saya mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah dan juga melayani pesanan dari konsumen. Yang dimana dalam hal ini saya menjual produk setiap hari, tidak menggunakan sistem pre-order. Sehingga ketika ada pesanan masuk, saya harus segera memproduksi pesanan dari pelanggan. Kemudian solusi yang dapat saya berikan yaitu dari permasalahan pertama, saya akan tetap mengontrol kapasitas produksi agar tidak ada produk yang terbuang sia-sia. Selain itu, saya juga akan memastikan
untuk memaksimalkan strategi promosi pemasaran, agar produk yang saya jual cepat dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan penjualan. Kemudian untuk solusi dari permasalahan yang kedua, saya kedepannya akan mencoba untuk menggunakan sistem pre-order agar pesanan dari pelanggan dapat disiapkan dengan baik dan juga tidak mengganggu perkuliahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai usaha yang sedang saya jalankan saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan dan juga peluang dalam kegiatan kewirausahaan. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu kewirausahaan